Untuk kemajuan Indonesia, dibutuhkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang dapat mengubah pola ekonomi konsumtif menjadi ekonomi produktif, sehingga menjadi negara adidaya di Asia Tenggara. Tujuan utama pendirian Japnas, mungkin saya bisa keluar dengan dua kata, yaitu sinergi bisnis. Pada dasarnya Japnas adalah katalis, menggabungkan berbagai macam ekspertis, kekuatan, potensi dan sebagainya, berkolaborasi menjadi satu untuk mengembangkan produksi Indonesia. Di Japnas berkumpul begitu banyak pengusaha dengan begitu banyak ekspertis dan bidang bisnis. Ada yang fokus di manajemen investasi, ada yang di keuangan, ada yang berbicara tentang infrastruktur, properti, maritim, pariwisata, kelautan, di perdagangan luar negeri. Kami membentuk sebuah komite investasi yang berfungsi sebagai hub, sehingga beragam opportunity ini masuk dan dievaluasi bersama. Opportunity dari masing-masing ekspertis teman-teman yang lain juga digabungkan bersama. Kita meramu menjadi sebuah solusi untuk maju bersama-sama, besar bersama-sama, meningkatkan daya saing bersama-sama. Japnas terkenal dengan konkretnya. Anggota Japnas yang saya tahu itu mereka produktif, kreatif, dan jujur. Saya menginginkan adanya sindikasi bisnis dan saya melihat dari teman-teman Japnas semuanya memiliki usaha yang cukup bervariasi dan saya juga bisa menambah networking dan juga menambah teman untuk berbagi pengalaman. Seluruh stakeholders menjadi satu untuk membuat kita bisa merealisasikan potensi-potensi investasi ini menjadi sebuah industri. Kita selalu tidak melihat segala hal dalam segi bisnis dan bisnis gitu. Kita adalah sebuah keluarga besar. Bisnis ini built on trust. Kita word of mouth. Jadi jaringan inilah yang akan menjadi persaudaraan kita. Dan itu yang memperkuat bonding antar anggota dari Japnas itu sendiri. Mendorong anggotanya untuk dapat lebih berkembang. Jaringan, peluang, kolaborasi, bisnis. Untuk membantu membangun fondasi bagi para wirausaha. Dengan sinergi yang positif, kita tumbuh menjadi mandiri. Membantu pengusaha mencapai potensi yang lebih maksimal. Menjadi wadah yang besar bagi pengusaha untuk tumbuh bersama. Untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Saya berharap Japnas nantinya bisa menjadi business gateway bagi pengusaha nasional maupun pengusaha internasional yang mau bersinergi dan mau menanamkan usahanya di Indonesia untuk bisa membuat Indonesia menjadi raksasa ekonomi baru. Bergabunglah dengan paradigma ekonomi baru pengusaha mandiri. Masa depan ada di tangan kita. Baik, dengan ini secara resmi kita buka acara kita pagi hari ini. Pak Menteri Koperasi dan UKM yang kami hormati, Pak Teten Mas Duki, Ketua Umum Japnas, dan para hadirin sekalian. Saya lihat sudah ada beberapa ketua umum, hampir semua ketua umum wilayah sudah hadir. Selamat datang. Tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah peran serta dan tantangan koperasi dan UKM dalam membangun ekonomi baru Indonesia, yang saat ini kita rasakan bersama sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Masuk pada sesi pertama, kami persilakan sambutan dan paparan dari Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Supriyadi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan saya takdimi Bapak Menteri Koperasi dan UKM, yaitu Bapak Teten Mas Duki. Salam minal aidin wal faizin, Pak. Salam hormat, salam takdim. Terima kasih atas waktu, menyempatkan waktu Bapak bisa hadir dalam acara webinar Japnas Jawa Timur saat hari ini. Yang kedua yang saya hormatin Bapak Ketua Umum Japnas Jaringan Pengusaha Nasional Pusat, yaitu Bapak Bayu Priawan Joko Stono, beserta pengurus dan jajarannya. Salam hormat Pak Ketum.
yang saya hormatin Bapak Ketua Harian Pusat yang sekaligus jadi host acara saat ini. Yang saya hormatin semua ketua wilayah provinsi seluruh Indonesia yang hadir saat ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin semua pengurus wilayah Jawa Timur, ada Dewan Pengawas juga, ada Wakil Bupati Sumeneb, Pak Ahmad Fauzi, ada Wakil Bupati Pamekasan, Bapak Rojai, dan banyak yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua wakil ketua umum, ketua harian, pengurus, ketua bidang, dan semua panitia yang mempersiapkan acara pada saat hari ini. Yang tak lupa pula buat peserta, selamat datang, selamat mengikuti acara ini. Acara ini adalah acara rutin Pak Menteri. Acara ini sudah ketiga kalinya yang kita gelar. Sebelumnya ada yang dilaksanakan oleh pusat, ada pengamat ekonomi, ada setelah itu ada wakil menteri desa, dan sekarang Bapak Menteri Koperasi. Ini berawal dari kondisi saat ini, bagaimana kita berbicara kondisi new normal, kondisi saat ini ke depan yang terdampak, yang paling kena dampak dalam COVID ini adalah pariwisata dan usaha kecil menengah. Saya mohon nanti Bapak Menteri menjelaskan secara tuntas kiat-kiat apa pemerintah yang bisa membantu minimal menyemangati sehingga UKM ini bisa hidup dan minimal bertahan saja meskipun hanya 30-50% sehingga bisa terangkat ekonomi mereka. Mereka tidak muluk-muluk, yang penting bisa makan, sudah alhamdulillah. Dan yang apa yang bisa kita bantu Japnas untuk kelangsungan hidup dari UKM ini, kami mohon arahan dari Pak Menteri. Saya pikir itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ilahum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian dari Ketum Japnas Jatim, Pak Muhammad Supriyadi. Selanjutnya kami persilakan Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional, Bapak Bayu Priawan Joko Sutono, dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki, minal aidin wal faidin, Pak, mohon maaf lahir batin, Pak, mumpung masih bulan Syawal, Pak, pas waktunya, Pak, sekalian. Yang saya hormati juga para Ketua Japnas Jawa Timur, Mas Supriyadi. Yang saya hormati ada Pak Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb. Dan juga yang saya hormati para Ketua Umum Japnas seluruh Indonesia beserta pengurus. Yang saya hormati juga seluruh pengurus Japnas Pusat beserta anggota. Dan juga para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, tadi kami sudah menjelaskan sedikit bahwa Japnas ini adalah organisasi yang baru, dan saat ini sudah ada 16 provinsi yang hadir di Indonesia. Total anggota kami kira-kira ada 2.000 orang, Pak, sampai saat ini. Dan sehubungan dengan adanya pembatasan sosial ini, yang rencananya akan terjadi penambahan wilayah baru di daerah di Indonesia menjadi terhenti untuk sementara. Kami merupakan organisasi bisnis, Pak, yang berfokus kepada sinergitas usaha dengan cara membangun jaringan network dan jaringan peluang di antara para anggota-anggota dan pengurus-pengurus yang ada di Indonesia. Dan tentunya Japnas sendiri hadir supaya di daerah-daerah supaya bisa memberikan identifikasi kepada seluruh anggota yang ada di dalam Japnas untuk bisa mendapatkan peluang-peluang di daerahnya masing-masing. Oleh karenanya izin Pak, untuk selanjutnya mohon restu Pak Menteri juga supaya Japnas tetap bisa berkembang di Indonesia
dan terus membuka perwakilan-perwakilan di daerah sampai dengan seluruh Indonesia, sehingga seluruh peluang dan seluruh sinergi di Indonesia ini bisa dimanfaatkan oleh anak bangsa, dalam hal ini oleh jaringan pengusaha nasional itu sendiri beserta stakeholder lainnya. Dalam kondisi sekarang kita ini kan profesi sebagai pengusaha, jadi tentunya kita sedang puyeng-puyengnya nih Pak Menteri. Jadi mohon juga kami berharap dari Japnas bisa mendapatkan wejangan, bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan arahan dari Bapak kira-kira apa yang bisa kami lakukan, policy apa yang diberikan oleh pemerintah agar kami dari sektor usaha bisa bangkit kembali dan memiliki optimisme ke depan yang lebih baik. Japnas sendiri, Pak Menteri, kami terdiri dari seluruh sektor, tidak kami batasi sektor-sektor di Japnas, namun mayoritas didominasi oleh sektor UKM. Walaupun ada juga industri-industri menengah dan besar sebagai anggota kami, tapi mayoritas dari anggota Japnas adalah para pelaku usaha menengah dan UKM. Dan sektor UKM ini salah satu yang paling terpuruk dalam kondisi COVID seperti sekarang, di mana terjadi pembatasan sosial. Dan akhirnya terjadilah penurunan interaksi ekonomi yang akhirnya berdampak juga pada kami semua, menjadi terjadi penurunan demand yang sangat besar bagi para pelaku usaha yang di bawah Japnas dan juga seluruh Indonesia. Dan akibat dari penurunan demand ini terjadilah perubahan shifting, demand shifting, yang tadinya dibeli menjadi nggak dibeli, yang tadinya nggak dibeli menjadi dibeli Pak gitu. Jadi akhirnya merubah pola-pola ekonomi yang ada, yang selama ini puluhan tahun kita jalani dan kita belajar gitu. Sehingga ke depan ini, saat ini kita mengalami suatu keadaan yang ibaratnya abu-abu gitu, sehingga kami ya saat demi saat, waktu demi waktu harus jeli untuk bisa membaca peluang dan bisa bermitigasi agar kami tetap bisa eksis di dunia usaha. Dan tentunya dari Japnas sendiri itu kami berinteraksi dengan banyak sekali UKM turunan kami, Pak. Jadi mungkin lebih dari 50.000 UKM yang berinteraksi dengan Japnas sampai dengan hari ini, karena memang anggota kami mayoritas adalah UKM, di sektor UKM. Jadi kami mohon Pak Menteri agar kami bisa mendapatkan bekal dari Bapak, kita harus bagaimana ke depan dan apa kira-kira yang bisa kami lakukan untuk bisa bangkit kembali, dan apa yang bisa kami lakukan sebagai para anggota dan pengurus Japnas dan bagian dari bangsa untuk bisa membantu bangkitnya ekonomi bangsa Indonesia pasca new normal, dengan adanya keadaan new normal ini, Pak. Dan memang kalau misalnya kemarin Japnas sendiri, Pak, kami adalah organisasi yang mengistilahkan kami ini action group. Action group artinya kami ini fokus kepada pembentukan sinergitas usaha. Jadi kami jarang terdengar di umum bahwa kami menyuarakan aspirasi, kami menyuarakan tuntutan peraturan, kami ingin perubahan aturan. Bukan itu yang biasa kami lakukan. Kami biasanya melakukan bisnis sinergi, business making, menciptakan kerjasama antar pelaku usaha yang ada. Jadi kami fokus kepada menciptakan pekerjaan, bukan menuntut apa yang kita mau. Tapi kali ini dengan kondisi COVID, karena ini kondisi extraordinary, kami bukan ingin sesuatu, Pak, tapi ingin dapat pencerahan, dapat bantuan juga dari Bapak, khususnya dalam konteks arahan-arahan dan policy yang bisa kami manfaatkan demi kelangsungan usaha kita bersama. Dari demikian Pak, dari penjelasan saya dan teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Japnas, Bayu Priawan Joko Sutono.
Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan kepada para hadirin sekalian bahwa jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di Q&A. Jadi ada tombol question and answer, nanti silahkan tulis di sana. Pertanyaan itu akan bisa dibaca oleh seluruh panelis dan nanti panelis akan memberikan jawabannya, mungkin secara langsung ataupun digabung dengan ini bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, hadirin sekalian, kita masuk pada sesi utama kita pada hari ini. Kami undang yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Teten Mas Duki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin pada teman-teman Japnas semua. Yang terhormat Pak Bayu Joko Sutono, Ketua Umum Japnas, juga Mas Muhammad Supriyadi yang menghubungi saya, dan juga seluruh jajaran Japnas dari berbagai daerah. Tadi saya dengar ada Pak Wakil Bupati Sumeneb juga, selamat siang. Terima kasih, saya sudah diundang dalam diskusi siang ini. Saya kira memang ini kita betul-betul perlu kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk bagaimana kita mengatasi COVID-19 dan juga bagaimana kita bisa segera pulih ekonomi nasional. Nah, berbeda dengan krisis Asia atau krisis Indonesia pada tahun 98 maupun krisis 2008, krisis akibat pandemi COVID-19 ini lebih kompleks, yaitu dipicu dari aspek kesehatan dan kemanusiaan, berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Dan yang paling terdampak justru UMKM. Nah, pada tahun 1998, UMKM justru tampil menjadi pahlawan ekonomi nasional, di mana saat itu banyak pelaku usaha besar yang mengalami kesulitan pembiayaan. Justru UMKM tampil menjadi penyelamat, bahkan dalam catatan kami ekspor UMKM naik 350% tahun 98. Nah, saat ini tentu narasinya berbeda. Ya, saat ini justru yang terdampak adalah UMKM. Nah, apalagi kita tahu UMKM ini kan mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Hampir 99% lebih itu adalah UMKM. Yang kita tahu juga tentu ini nanti akan punya dampak kepada penyerapan tenaga kerja atau pengangguran, kemiskinan. Karena 97% penyerapan tenaga kerja sekarang ini di UMKM. Share terhadap PDB kan 60%. Jadi kalau UMKM sekarang ini terdampak, memang ini efeknya akan sangat luas. Meskipun begitu, saya selalu mengatakan di dalam rapat-rapat kabinet, kita perlu memprioritaskan penyelesaian masalah UMKM ini. Dan kalau kita berhasil
mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dan mereka bisa mulai menggerakkan ekonomi lagi, setidaknya kita bisa mengurangi laju pertambahan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Ya. Nah, memang kita tidak bisa tampil seperti 98 menjadi panglima atau pahlawan ekonomi, tapi paling tidak kita bisa menghambat laju tambahan angka kemiskinan dan pengangguran. Ini sangat penting karena ini secara politik nanti kalau bisa kita kendalikan ini bahaya. Ya. Nah, pemerintah sudah melihat bahwa yang terdampak itu memang sekaligus tadi seperti disampaikan Pak Bayu, bahwa yang terdampak itu dari dua sisi sekaligus, sisi supply dan dari sisi demand. Ya, dari sisi supply sekarang kan sudah banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang mengurangi tenaga kerja, ada dengan masalah cash flow, ada yang punya masalah dengan suplai bahan baku, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi permintaan, dari sisi demand juga jelas. Nah, penerapan PSBB, ya stay at home, work from home, itu permintaan menurun. Memang masih ada peluang, terutama yang UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace digital, terhubung dengan ekosistem marketplace lain, itu justru catatan Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan sekitar 18%. Ya, terutama untuk komoditi, produk-produk bahan pokok, makanan dan minuman, lalu juga kebutuhan-kebutuhan pribadi berkaitan dengan kesehatan, itu cukup tinggi. Nah, cuma sayangnya UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital ini masih kecil, masih 13%. 87% itu masih offline. Nah, memang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan kerjasama juga dengan e-commerce, itu tingkat keberhasilan rendah, ya cuma 4-7%. Nah, melihat ke depan juga memang kemungkinan akan ada perubahan perilaku konsumen yang akan lebih senang belanja di lewat market online. Pak Presiden sudah memberikan arahan ke seluruh menteri agar program digitalisasi UMKM ini segera dilakukan besar-besaran. Nah, ini mungkin nanti kami perlu kerjasama dengan Japnas, mana saja UMKM yang sudah siap dari segi jumlah, dari segi kapasitas produksi, dari segi kemampuan manajemen untuk kita transformasi ke market online. Sebab saya kira tidak semua UMKM juga sudah siap masuk ke market online. Nah, jualan di online itu bukan hanya sekedar perlu terhubung dengan market online, tapi sejauh mana juga punya kemampuan bersaing. Karena sekarang catatan dari teman-teman e-commerce yang bisa bersaing di market online itu juga menyangkut kemampuan menjaga kualitas produk, brand image, dan respon cepat terhadap permintaan-permintaan. Nah, ini tidak semua ya yang punya kemampuan itu. Karena itu maka keberhasilan dari transformasi dari offline ke online ini cukup rendah. Nah, di UMKM banyak sekali produk dan terlalu banyak brand. Ya, nah ini kita di kementerian sedang berusaha nanti membuat konsolidasi brand, misalnya brand bersama lah, ya. Karena tadi brand besar pun sekarang masuk ke market online. Ya, jadi ini akan bersaing. Nah, kalau UMKM-nya terlalu banyak brand ya tidak kita konsolidasi,
Jepang saya kira juga dulu pernah melakukan konsolidasi produk-produk UMKM yang produknya kecil-kecil, itu dikonsolidasi memiliki brand bersama sehingga penetrasi kepada pasar jauh lebih kuat. Ya, ini mungkin perlu keterlibatan Japnas untuk membantu mengkonsolidasi produk-produk UMKM supaya memiliki brand yang kuat, brand image yang baik, sehingga penetrasi kepada pasar cukup besar. Nah, dari problem-problem itu, pemerintah sudah menyiapkan 5 kebijakan ya untuk memulihkan ekonomi. Yang pertama, tentu pertama UMKM yang mikro dan ultramikro yang memang sudah tidak bisa lagi usaha, tidak punya pendapatan, kita dorong ini masuk ke program bantuan sosial. Lalu kami juga memberikan insentif perpajakan, ya. Ke halaman berikutnya. Lalu juga kita bantu relaksasi pembiayaan, ya. Nah, kira-kira inilah. Lalu juga kami coba, jadi dari program yang 5, yang masalah cash flow kita bantu dengan subsidi pajak. Jadi pajak itu kita nolkan dari omset di bawah 4,8 miliar. Lalu cicilan dan bunganya ini kan sudah subsidi, juga pembiayaan baru. Nah, yang lain saya kira pemerintah juga sudah memerintahkan BUMN pangan untuk menyerap produk-produk pertanian, produk hasil laut yang tidak bisa diserap oleh pasar, sehingga bisa ikut menolong pelaku usaha di 2 sektor tersebut. Termasuk juga pemerintah sudah mendorong agar belanja kementerian dan lembaga juga untuk membeli produk UMKM. Tahun ini sebenarnya ada belanja pemerintah, anggaran 2020 1.100 triliun, dan saya mengkalkulasi ada 400 triliun lah yang bisa dibelanjakan untuk produk UMKM. Kita sudah minta kepada LKPP agar ada laman khusus katalog produk UMKM, supaya memang nanti pengadaan-pengadaan di pemerintah, di BUMN, termasuk di daerah, itu tidak harus lagi lewat tender. Kita juga sudah minta pengadaan-pengadaan di bawah 200 juta, itu jangan ada pelaku usaha besar masuk ke situ. Ini kita peruntukkan untuk UMKM. Jadi nanti kita harapkan dengan banyaknya dana bansos yang digelontorkan ke masyarakat, ya, daya beli masyarakat bisa sedikit pulih, dan kemungkinan nanti akan terus diperpanjang sampai bulan Desember. Lalu dengan pembiayaan yang dipermudah, masalah cash flow para pelaku usaha bisa kita atasi, dan dengan belanja pemerintah yang diprioritaskan untuk produk UMKM, diharapkan ekonomi bisa sedikit bergerak. Seperti Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah tahu bahwa selama 5 tahun terakhir ini kan ekonomi Indonesia bisa dijaga 5%. Nah, itu kalau kita lihat datanya memang sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Jadi memang kalau sekarang kita bikin gerakan supaya masyarakat yang market ke kita kan cukup besar ya, 250 juta. Kalau yang 250 juta ini kita perkuat daya belinya dan didorong belanja produk-produk lokal, brand-brand lokal, produk UMKM, ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekali lagi, karena selama ini justru pertumbuhan sangat tergantung kepada ekonomi domestik. Kita tidak terlalu tergantung kepada ekspor, sehingga kalau kita bisa memulihkan kegiatan ekonomi dalam negeri, ini bisa akan menolong. Nah, karena itu
kita memang perlu bersama-sama memikirkan segera mereaktivasi kegiatan usaha. Sebab meskipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pemulihan ekonomi, termasuk bantuan sosial sampai bulan September, tapi saya kira kalau kita tidak segera bisa mengatasi COVID-19 dan berlanjut sampai tahun depan, saya kira pemerintah akan kesulitan pembiayaan. Ya, sekarang pun kita udah defisit 6%, ya, dan mencari pinjaman baru atau menerbitkan surat utang baru sekarang bukan mudah. Karena itu menjadi penting untuk membangun komitmen kita, kesamaan cara pandang kita, bagaimana COVID-19 ini bisa kita atasi, dan karena itu perlu disiplin semua pihak untuk mematuhi COVID-19. Hari ini kita belum tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, karena vaksin juga belum ditemukan, sehingga kita harus memikirkan, seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, bagaimana kita kembali produktif, kita kembali kantor-kantor dibuka, ya, secara bertahap, bagaimana kegiatan usaha juga bisa dibuka secara bertahap, sehingga kita bisa produktif, tapi tetap kita berdampingan dengan COVID-19 dan kita menjaga protokolnya. Ya, ini yang mungkin bisa kita lakukan, dan kami sudah menyiapkan fase-fase, ya, untuk memulai maksud reaktivasi usaha itu. Nah, reaktivasi ini saya kira perlu bantuan Bapak Ibu, karena kita mana dulu, apakah yang sektor mana yang harus kita dahulukan, dan daerah mana yang bisa kita dahulukan untuk dibuka usaha. Karena ini berkaitan dengan sejauh mana kesanggupan pelaku usaha untuk menjaga mematuhi protokol COVID-19. Nah, mungkin kira-kira itu ya yang mungkin kita perlu masukkan kan dari Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi COVID-19 ini. Fokus kita bagaimana sekarang semua kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi ini bisa diimplementasikan. Kami sudah koordinasi dengan Bank Indonesia, dengan OJK, bagaimana nanti bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit, pinjaman baru, itu bisa berjalan. Ya, tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa banknya menolak, banknya ternyata masih tetap nagih cicilan, ya, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh terjadi, dan karena itu mungkin Japnas juga bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul dijalankan oleh perbankan. Karena ini bukan hanya perbankan, tapi juga lembaga pembiayaan lain, termasuk BPR, BPRS, ya. Ini termasuk juga koperasi simpan pinjam yang akan menerima dana stimulus ekonomi ini. Nah, ke depan, nanti ketika kita sudah melewati fase-fase pemulihan ekonomi COVID-19, ini memang kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita. Nah, terus terang saat ini kami kesulitan untuk mengumpulkan data UMKM yang terkonsolidasi aja susah bukan main. Yang ngurusin UMKM itu ada 18 kementerian dan lembaga, ada pusat dan daerah. Nah, sehingga kami untuk mencari baseline data di awal agak berat. Nah, beruntung data yang UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu ada 60,66 juta pelaku usaha. Walaupun data ini belum terkonsolidasi, kemungkinan ada overlap di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai channel pembiayaan. Tapi saya kira kalau dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha itu ada 63 juta atau 64 juta, ini udah hampir mendekati angka itu. Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan lain, sehingga kami by name by address belum teridentifikasi. Tapi mereka tetap
kalau sekarang kita rangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan, setidaknya kita bisa mendata mereka untuk di kemudian hari. Ya, jadi sudah kita ingin sekali ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan supaya memang memudahkan kami membuat kebijakan. Kita juga perlu memikirkan strategi recovery ekonomi pasca COVID ini, ya, bagaimana melahirkan koperasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar di pasar dalam negeri mereka bisa menguasai market maupun juga pasar ekspor. Ya, ini yang saya kira penting. Kita mungkin nanti dengan Japnas perlu kerjasama pemetaan untuk fase recovery ekonomi. Mungkin itu Pak Bayu yang bisa saya sampaikan. Saya memberikan apresiasi kepada Japnas yang saya kira sudah banyak melakukan upaya-upaya sinergi, konsolidasi sesama pelaku usaha, dan target pemerintah memang bagaimana bisa menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia. Karena untuk menjadi negara maju seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi, syaratnya itu harus minimum pelaku usaha atau entrepreneur ini 2%. Ya, untuk menjadi prasyarat negara maju. Saat ini kita masih di bawah 2%. Jadi ada pekerjaan yang sangat berat, bagaimana menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jadi kalau negara modern kan cirinya pemerintah makin kecil, tapi pengusaha makin besar, dan civil society makin besar. Supaya pemerintahnya itu hanya membangun ekosistem yang lebih baik bagi tumbuhnya usaha, bukan malah mengganggu gitu ya pengusaha, tapi memberikan regulasi-regulasi yang memudahkan bagi pendirian usaha, bagi pertumbuhan bisnis, seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Nanti kalau ada hal yang mungkin perlu kita elaborasi, kita diskusikan lebih lanjut. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian paparan dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Rekan-rekan sekalian, ada banyak yang sangat menarik tadi yang dipaparkan oleh Menteri. Ada terutama dalam hal yang sesuai topik kita saat ini, sesuai sekali kita saat ini adalah di tengah pandemi COVID, ada banyak program dari Kementerian UKM, antara lain program untuk UMKM miskin dan rentan sebagai penerima bansos, insentif pajak, relaksasi dan strukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal, sampai dengan posisi Kementerian BUMN dan pemerintah sebagai penyangga produk KUKM. Nah, ini opsinya sudah sangat luar biasa dibuka oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita para pengusaha bisa menangkap peluang-peluang ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan dari para panelis jika ada yang ingin menanggapi, yang tadi sudah mulai pertama sepertinya dari Pak Bayu Prianjoksutono dari Ketum Japnas. Mari saya persilakan untuk tanggapannya, Pak, sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri sudah memberikan pencerahan pada kami. Intinya antara kami sama pemerintah sekarang sama-sama puyeng, Pak, ya. Gimana caranya kita bisa saling membantu. Kalau istilah orang Sunda ini, kita lagi liar-liarnya bersama-sama nih, Pak. Kita lagi liar. Liar, Pak, betul. Liar, Pak, iya, Pak. Jadi memang sekarang kalau bicara tantangan memang lagi luar biasa besar buat kami dan juga pemerintah. Kami juga sadar, sekarang secara konstruktif apa yang
bisa benar-benar secara konkret dilakukan bersama, saling bantu-membantu antara kami para pengusaha dan pemerintah. Karena banyak program-program pemerintah yang sebetulnya sangat membantu Pak, cuman pelaksanaannya banyak Pak, banyak ganjalan-ganjalan di pelaksanaannya gitu. Jadi kami akan mencoba nanti menginventaris, menginfokan kepada Kementerian Bapak, kepada Bapak, kendala-kendala apa saja yang sudah diatur oleh pemerintah, tapi pelaksanaannya masih belum terrealisasi dengan lancar, dan itu tentu akan bisa membantu kami untuk bisa paling nggak lebih tenang Pak. Gitu. Kita sekarang kan puyeng Pak, udah bisnis lagi turun, terus penghasilan turun, bingung bayar karyawan, terus ngelihat pemerintah kasih hope yang banyak, kasih solusi yang banyak, seneng, tapi bingung lagi gara-gara pelaksanaannya ada beberapa yang belum lancar. Gitu. Tapi kalau setelah dari Pak Menteri tadi memberikan pemaparan, rasanya agak lebih clear. Jadi kami mengerti apa yang bisa kami lakukan. Tinggal ya kalau belum terrealisasi ya kami tinggal menunggu gitu aturan dari pemerintah bisa terrealisasi. Dan dalam kaitan pendataan UKM Pak, memang ini challenge paling besar bagi semua pihak ya gitu. Dan tapi khususnya buat Japnas Pak, kebetulan kami punya database Pak yang memang cukup bisa merepresentasikan bahwa anggota-anggota kami ada sektor UKM-nya banyak sekali. Gitu. Mungkin kami bisa izin men-share data ini ke Bapak, kemudian ke Kementerian Bapak. Mungkin, siap. Terima kasih Pak. Dan bahwa program Pak Presiden kita hidup berdampingan dengan catatan kita disiplin dengan protokol kesehatan itu memang menjadi harapan baru buat kami para pelaku usaha, karena ekonomi akan terjadi lagi peningkatan interaksi ekonomi akan bangkit lagi gitu. Hanya yang kami khawatirkan Pak, mudah-mudahan para masyarakat mengerti betul apa yang dimaksud dengan disiplin dengan protokol kesehatan. Karena jangan sampai sudah kita hidup berdampingan, banyak masyarakat yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan, artinya kembali lagi kepada second wave yang kami khawatirkan, sehingga kembali lagi terpuruk. Izin Pak mengenai Indonesia Pak, tanggapan kami memang tadi kita punya kekuatan yang sangat besar, yaitu 250 juta jiwa, itu it's a huge market, itu market domestik yang sangat besar, dan tentunya kalau pemerintah bisa membantu, bisa sedikit melimit barang-barang asing yang masuk, sehingga ini bisa membantu para pelaku usaha di Indonesia untuk bisa produk dan jasanya bisa menjadi first of list pertama untuk dipilih gitu Pak, karena dalam kaitan dengan persediaan. Karena banyak para pelaku UKM di Indonesia ini tentu kalau bicara secara kualitas mungkin kalah Pak unggulnya Pak dengan barang-barang impor. Tapi dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kekuatan ekonomi domestik itu menjadi pahlawan yang baru sekarang. Kalau dulu UKM sebagai hero pada tahun 98, mungkin sekarang adalah bagaimana caranya domestik ekonomi diserap mayoritas oleh para pelaku Indonesia juga, itu menjadi pahlawan penyelamat gitu ke depan. Jangan sampai 250 juta jiwa ini, 250 juta orang market yang ada di Indonesia, akhirnya tetap aja kita udah UKM pelaku UKM-nya di Indonesia lagi sulit, masuk juga harus bersaing dengan barang-barang asing, ya makin liar Pak. Udah gitu ditagih-tagih lagi sama bank, nanti kan belum bayar lagi sama leasing gitu. Waduh, liarnya berkali-kali Pak. Yang ada nganggur Pak semua. Itu Pak, demikian Pak tanggapan saya Pak. Pak Moderator mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih dari Tom Japnas, Mas Supri. Sambil kita merekap beberapa pertanyaan dari
teman-teman sekalian, saya persilahkan kalau dari para panelis yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirim pesan ke saya, nanti kita buka untuk suara dan videonya. Selanjutnya tanggapan dan mungkin pertanyaan dari Pak Supriyadi, Ketum Japnas Jatim dulu, sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan. Enggak ada sudah. Sudah diwakili Pak Ketum tadi. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyapa beberapa ketua umum, Pak Menteri. Mohon izin, ada dari ujung sana Ketua Umum Kalimantan Utara ini, yang dari ujung utara kita, Pak Akhid Ubaidillah. Pak Akhid. Halo, Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam, Pak. Ya, saya Akhid Ubaidillah dari Kalimantan Utara, Pak. Saya di Malino berbatasan dengan Sabah Sarawak, Pak. Jadi saya di tengah-tengah hutan Kalimantan ini, Pak. Jadi berkaitan dengan UMKM, Pak, kami selama ini memang walaupun kami ini berada di daerah pedalaman, ternyata COVID juga berdampak sampai di daerah kita, Pak. Gitu. Tidak hanya di kota-kota besar, di daerah perbatasan juga mengalami kendala. Pertama, yaitu dengan adanya perbatasan ditutup, otomatis kita tidak bisa melakukan transaksi yang biasanya produk-produk UMKM itu bisa dijual ke Malaysia. Saat ini otomatis itu putus. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan digitalisasi UMKM, menurut hemat kami itu adalah solusi yang terbaik. Nah, selama ini platform-platform yang ada memang yang kita kenal banyak berasal dari swasta, seperti Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Mereka menyentuh UMKM, sedangkan di platform pemerintah sendiri kita tidak mengenalnya. Mungkin dari Menteri Koperasi bisa menawarkan platform UMKM atau kerjasama dengan Japnas untuk membuat satu platform UMKM yang bisa menjadi marketplace untuk UMKM di seluruh Indonesia. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan dari Kalimantan Utara. Silakan Pak Moderator. Oke, baik. Saya rasa beberapa pertanyaan masih cukup sederhana. Saya ingin menyapa berikutnya dari izin Pak Menteri, saya ingin menyapa berikutnya dari ini nih, dari timur ini, dari Papua Barat. Tadi ada ketum, sedang offline. Baik, mohon izin berikutnya pertanyaan dari salah satu panelis kita ini dari Jawa Timur, Pak Kuspandian. Saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak Menteri dan Ketum. Mungkin langsung saja saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pak Kus, mohon izin, itu suaranya ada suaranya dua. Pak Kus. Mungkin bisa. Ya. Halo. Ya. Ya. Perangkatnya double. Minta tolong di ini dulu. Suaranya feedback. Suaranya feedback, Pak Gus. Mohon izin, saya skip dulu, coba dimatiin salah satu ya. Berikutnya dari Jatim juga ada Pak Herio. Tadi menyampaikan ada pertanyaan. Mohon silakan singkat, jelas, padat pertanyaannya, Pak. Disampaikan dari Jawa Timur ini, Pak Menteri. Jadi biar konkret dan langsung praktis, Pak Menteri bisa menjawab. Terima kasih. Monggo Pak Herio.
Sepertinya Pak Herio tidak muncul suaranya. Saya persilakan berikutnya dari Pak Sugiarto, Mas Toto. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tadi sepertinya sudah ingin menyampaikan pertanyaan, sudah angkat tangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf lahir batin bagi teman-teman juga Ketua Umum Japnas dan Ketua Japnas Jatim. Kalau kita perhatikan tadi beberapa flowchart tentang pemulihan ekonomi ini sudah sangat ideal yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Tapi memang ada beberapa hal yang di lapangan kadang belum sesuai dengan realitas, ya kan? Itu yang harus disampaikan. Karena apa? Karena UMKM ini adalah ujung tombak dari efek dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu saya juga sepakat kalau misalnya teman-teman tadi ada yang menyampaikan, Pak Akid, Ketum Japnas Kaltara, itu Japnas yang database yang sudah ada, itu tinggal kita verifikasi, kemudian juga jangan hanya kita mensinergiskan database UMKM, tapi Japnas perlu memberikan juga beberapa rekomendasi dan temuan di lapangan yang tidak konsisten dengan strategi survival dan pemulihan ekonomi dari UMKM ini. Nah, dengan begitu ada umpan balik kepada Pak Menteri bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri pada kesempatan kali ini, dan ternyata di lapangan misalnya banyak masih kejadian yang belum ideal terjadi, misalnya perbankan masih sulit untuk memberikan kredit, lebih berhati-hati karena juga mereka juga ingin secara kelembagaan juga ingin aman. Oleh karena itu UMKM itu juga harus menyiapkan diri dengan kriteria-kriteria yang sesuai standarnya Kementerian Koperasi. Nah, dengan begitu ada sinergis. Nah, ada sinergis dan bukan semua UMKM menurut saya yang juga harus diprioritas pada pemulihan kali ini. Tapi UMKM yang benar-benar ada link and match-nya dengan kondisi pandemi COVID-19. Seperti pada kesempatan webinar sebelumnya saya menyampaikan bahwa negara kita adalah negara agraris, negara yang sangat subur, semua tumbuhan ada, maka UMKM yang berbasis empon-empon, rempah-rempah yang bisa dikodifikasi menjadi minuman-minuman yang packagingnya itu menjadi sangat modis misalnya, dan itu menjadi layak jual di pasar. Dan ketika sudah packagingnya bagus, PIRT segala macam sudah lengkap secara kelengkapan kelembagaan, itu bisa layak dijual di pasar, dan Pemkab, mulai Pemkab, kecamatan, desa, itu wajib memakai itu. Jangan lagi memakai produk UMKM lain, misalnya dari luar. Langsung ke pertanyaannya Pak Toto. Mohon maaf, ini mungkin bisa langsung ke pertanyaannya Pak Toto. Lebih pada saran dan usulan dari Jawa Timur, karena Jawa Timur ini juga banyak memberikan kontribusi UMKM terhadap APBD Jatim. Dan Jawa Timur juga banyak yang sudah kemarin sebelum pandemi itu banyak yang sudah ekspor, bukan hanya jago kandang tapi sudah ekspor. Oleh karena itu ini yang harus diselamatkan. Dan bukan hanya BUMN besar yang mendapatkan sumbangan pemulihan ekonomi ini, tapi justru titik tolaknya yang paling urgen itu UMKM. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Menko untuk ikut mengawasi ini bagaimana
pemulihan itu titik tolaknya di UMKM. Terima kasih Pak Menteri. Jadi fokus. Selamat siang. Jadi fokus pemulihannya dari sana ya. Baik, ada beberapa pertanyaan tadi saya catat teman-teman ada cukup banyak. Mohon izin Pak Menteri. Yang pertama, anggota Japnas ini ada 2.000 orang. Kemudian dari sisi rantai suplai bisnisnya masing-masing, setidaknya teman-teman ini berhubungan masing-masing dengan sekitar 20 usaha lain, baik sebagai customer, sebagai supplier, sebagai vendor, dan sebagainya. Jadi kira-kira di antara kita ini di Japnas bisa terjangkau sekitar 40.000 UMKM secara langsung. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Menteri tadi, jadi tantangan buat teman-teman ya, ini dan juga bagaimana ekosistem ini bisa kita sinergikan untuk menjawab permintaan dari Pak Menteri tadi. Sudah hadir di sebelah sana, sudah angkat tangan Pak Wabub Sumeneb, Pak Fauzi, tapi sebelum Pak Fauzi, mohon izin kita persilakan dulu dari Pak Menteri untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan dan ditanyakan teman-teman. Pak Menteri, kami persilakan. Terima kasih. Tadi saya kira banyak sekali masukan yang sangat baik. Tapi mungkin saya tidak jawab semua ya. Mungkin saya mengadres beberapa isu penting saja. Tadi mengenai usulan agar pemerintah punya marketplace online sendiri. Saya kira mohon maaf ini bukan mungkin tidak tepat lagi lah zaman sekarang pemerintah memiliki bisnis macam ini ya. Saya kira pemerintah itu makin hari harus membatasi sebagai regulator saja, bukan sebagai pemain, bukan pelaku usaha. Ya, jadi apalagi saya kira nih marketplace online ini kalau bikin aplikasinya gampang, ya anak-anak muda sekarang bisa. Tapi bagaimana marketplace online ini punya penetrasi pasar yang kuat sehingga menjadi menarik orang untuk jualan di marketplace ini, itu butuh pembiayaan yang sangat besar. Saya tahu persis marketplace online yang dalam negeri yang besar-besar sampai hari ini itu masih bakar jutaan dolar per bulannya. Ya. Nah itu saya kira ada banyak regulasi, ada banyak batasan yang mungkin tidak mungkin pemerintah bisa melakukan itu. Saat ini saya kira BUMN, Telkomsel juga punya belanja.com, ya. Itu juga saya kira berat untuk bisa kompetisi dengan yang lain. Dan UMKM, saya sudah minta kepada para pelaku e-commerce, ya semua, termasuk dengan belanja.com, punya Telkom, dan juga pada swasta, untuk membuka laman khusus untuk produk UMKM, agar semakin banyak produk UMKM yang dijual di market online. Isu dulu bahwa market online didominasi oleh produk asing, produk import, itu saya kira benar ya, dan pemerintah coba mengadres dari segi kebijakan, yaitu dengan penerapan de minimis, ya, tarif masuklah terhadap produk itu kita udah lakukan saya kira jauh-jauh hari. Tapi memang sehingga nanti karena sebelum diterapkan kebijakan de minimis terhadap tarif produk impor di market online, itu produk impor di online itu lebih murah 40-50% dari produk lokal yang sejenis. Nah, tapi memang harus diakui bahwa perusahaan-perusahaan marketplace online yang asing itu mereka melakukan market intelligence. Ya, mereka tahu persis data-data konsumen Indonesia. Kalau batik mereka suka style seperti apa, suka pada harga berapa.
begitu juga barang-barang yang lain. Nah, informasi ini oleh mereka disampaikan kepada para produsen UMKM di sana, sehingga UMKM memproduksi sesuai dengan selera market, lalu mereka kirim. Ya, nah jadi saya kira ini penting juga. Saya sudah minta ke pelaku UMKM e-commerce di dalam negeri supaya melakukan market intelligence ya lewat AI ya sekarang ini, lalu nanti data itu disampaikan kepada para pelaku UMKM di sini supaya UMKM ada panduan untuk memproduksi sesuai dengan barang yang sesuai dengan diminta market, dari mulai harga sampai ke jenis barang, atau kalau itu menyangkut fashion, menyangkut lifestyle-nya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu yang tadi Pak Bayu, saya setuju Pak Bayu, kurangi import itu, dan saya kira Pak Presiden sudah menyampaikan di dalam ratas beberapa kali ratas kepada Menteri Perdagangan, stop impor barang-barang konsumsi yang kita sudah bisa produk di dalam negeri, ya, sehingga dengan begitu maka nanti market di dalam negeri bisa didominasi produk UMKM. Jadi tolong teman-teman pelaku usaha, karena isunya betul Pak Bayu, ini pemerintah sudah membuat kebijakan, problemnya kan diimplementasi Pak. Ya, nah ini kami butuh pemantau semua Pak, terutama dari pelaku usaha. Kami sudah bikin call center, ya kalau masih belum jalan nanti kami akan segera koordinasikan, karena seluruh dana stimulus ekonomi ini akan disalurkan lewat perbankan Pak. Ya, lewat perbankan, lembaga pembiayaan. Memang ada 20 jutaan pelaku UMKM yang belum terhubung dengan perbankan. Nah, kita harapkan dengan ini memang nanti semua akan terhubung, Pak. Sehingga ke depan data pelaku UMKM ini terkonsolidasi by name, by address, sehingga memudahkan kami membuat kebijakan. Sekarang belum. Nah, jadi memang ini nanti pelaksanaannya bukan lagi BLT langsung dibagikan begitu, ini memang lewat perbankan, sehingga nanti implementasinya itu memang harus dipantau Bapak Ibu sekalian lewat perbankan. Dan memang agak terlambat karena pemerintah dalam menggunakan anggaran 600 triliun ya sesuai dengan Perpu itu perlu dapat persetujuan DPR. Ya, jadi semua alokasi itu harus mendapatkan persetujuan DPR, walaupun yang bansos karena sudah sistem jaminan sosial kita sudah lebih baik, itu sudah jalan lebih dulu. Nah, tadi yang ketiga poin menyangkut soal agar dana yang 600 triliun itu diprioritaskan untuk UMKM, bukan kepada BUMN, apalagi BUMN yang tidak terdampak oleh COVID-19. Jadi saya nangkep betul memang ada beberapa atau banyak BUMN yang sudah bermasalah sebelum COVID-19, kira-kira begitu. Nah, tapi pemerintah, saya kira Menteri Keuangan sudah membicarakan hal ini dengan DPR. Jadi yang karena ada BUMN yang memang punya dampak besar terhadap perekonomian nasional, ini memang mau nggak mau memang harus diberikan suntikan pembiayaan. Nah, ada juga isu yang seperti isu strategis, kita DPR dan pemerintah sudah sepakat mengkelompokkan misalnya kepada isu strategis seperti isu transportasi, isu energi, ya listrik, BBM, itu juga punya dampak terhadap perekonomian. Nah, UMKM sendiri mendapat alokasi cukup besar, saya kira 123 triliun lebih ya, ini sampai bulan September. Tapi kalau nanti kemudian diperpanjang lagi, misalnya seperti bansos sampai akhir tahun, kalau kemungkinan nanti juga apakah setelah bulan September pelaku UMKM ini sudah bisa membayar cicilan dengan bunganya, termasuk juga dengan pinjaman baru apa itu
kita harus pikirkan justru mungkin program restrukturisasi kedua, ya, karena kalau memang nanti kita belum bisa membuka 100% kegiatan usaha, pastikan sebagian besar mungkin malah belum bisa bayar cicilan dan bunganya, sehingga kita perlu melakukan restrukturisasi. Kalau tidak ada program restrukturisasi, kalau kredit macet kan kalau ke bank udah pasti di blacklist, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan baru ketika membutuhkan untuk aktivasi usaha. Nah, ini yang kita harus sama-sama pikirkan seperti apa yang paling baik. Nah, saya kira penting juga membangun hubungan, linkage antara usaha kecil dan usaha besar. Dan seperti negara-negara maju, seperti di Jepang, di Jerman, dan di tempat-tempat lain, memang tidak ada dikotomi dalam menyelesaikan masalah ekonomi ini. Jadi di sana kan UMKM dan usaha besar itu udah terhubung dengan baik, ya. Perusahaan otomotif di Jepang itu kita tahu kan spare part-nya dibikin oleh UMKM, sehingga kalau stimulus itu untuk usaha besar itu udah pasti juga menghidupkan yang kecil. Nah, di Indonesia memang baru 5% yang sudah terhubung antara UMKM dengan usaha besar. UMKM sebagai pemasok bahan baku, sebagai pemasok spare part, begitu. Itu baru 5%. Sehingga memang betul tadi wacananya ya memang harus langsung bantuan itu direct ke si UMKM-nya. Karena kalau menolong yang besar belum tentu menarik yang kecil ini. Ya, apalagi yang termasuk yang ekspor, misalnya kalau ekspor bahan bakunya impor kan juga tidak akan menarik gerbong UMKM yang di dalam negeri. Jadi saya kira ide semacam itu saya kira bagus, walaupun memang dalam catatan studi-studi di World Bank, di UI, kalau kita mau mendorong UMKM naik kelas, dan faktanya yang naik kelas itu adalah UMKM yang terhubung dengan usaha besar. Nah, ini jadi penting nanti mengkoneksikan bagaimana linkage ini semakin banyak. Artinya ekonomi Indonesia itu saling substitusi ya antara UMKM dengan usaha besar. Supaya dengan terintegrasi seperti itu, maka kesempatan pengusaha dalam negeri untuk makin kuat, tumbuh itu makin besar. Nah, target kita untuk digitalisasi ini akan menjadi momentum aja ya untuk percepatan transformasi itu. Nah, kita akan coba melakukan pelatihan-pelatihan dan yang kepada pelaku usaha kecil untuk mereka siap masuk ke market online yang membutuhkan standarisasi produk, ya, packaging yang lebih baik, kemampuan marketing dan kemampuan merespon market yang lebih cepat. Nah, tetapi saya mengasumsikan kemungkinan sebagian besar tidak memiliki kemampuan itu. Karena itu dari pengalaman Alibaba sendiri di China, ya sebelum UMKM-nya siap jualan di market online, yang disiapkan oleh mereka justru para reseller, ya jagoan-jagoan jualan produk UMKM, ya yang sudah punya akses ke market online, sudah mengerti bagaimana memasarkan produk di online. Nah, bedakan dengan offline. Kalau di offline kita udah bisa pegang barangnya, bisa dilihat. Kalau itu bisa dicium baunya, dilihat warnanya, bentuknya. Kalau di online kan kita tidak bisa. Karena itu perlu foto yang baik, informasi apa yang harus tersedia, sehingga ini. Nah, hal seperti itu mungkin sekarang malah momentumnya. Ini ada banyak yang di PHK dari sektor formal yang kami asumsikan mereka sudah aware dengan teknologi IT, sudah punya smartphone, tinggal dilatih bagaimana mereka menjadi jago jualan di online. Nah, sehingga UMKM tadi yang belum punya kemampuan ini fokus aja memproduksi, sehingga
yang jualan adalah reseller ini. Itu dilakukan oleh China di awal-awal, ya saya kira kita tiru saja. Jadi ini mungkin perlu kerjasama. Atau dari reseller bisa juga pelaku yang menengah, yang agak gede begitu, menjual produk UMKM. Sehingga yang penting saya kira seperti Pak Bayu sampaikan tadi, kalau 250 juta ya market kita yang sangat besar ini loyal membeli produk UMKM, loyal membeli produk dalam negeri, dan pasar kita guyur, suplainya kita cukupin, saya kira kita bisa bergerak. Ya sekarang kan daya beli dengan bansos yang terus diguyur, dengan dana stimulus ekonomi yang cukup besar, 660 triliun ini digoyorin ke market, saya kira kalau ini ditangkap oleh UMKM, produk lokal, ekonomi bisa bergerak, kalau menurut kita. Karena kalau kita lihat belanja pemerintah itu kan cuma 1.100 triliun. Ya, dari tahun ke tahun kira-kira 1.100 triliun dan 400 triliunnya bisa UMKM. Nah, ini sekarang ada 600 triliun yang diguyurin untuk COVID-19 ini di luar APBN, ya di luar yang belanja pemerintah. Saya kira bisa menggerakkan ekonomi. Karena itu kita sama-sama gerakan sekarang agar market yang 250 juta itu ya bagaimana didorong, kampanyekan supaya mereka punya solidaritas, kesetiawaan sosial untuk membeli produk UMKM. Kami sudah membuat gerakan itu belanja produk Indonesia, bangga menggunakan produk Indonesia. Nah ini kalau digerakkan saya kira oleh semua pihak, sedikitnya barangkali bisa memberikan stimulus dari sisi market demand-nya. Itu saja mungkin, silakan kalau ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Banyak catatan penting tadi. Saya tidak mengulang. Saya berikutnya ingin menyampaikan undangan kepada beberapa teman-teman panelis ya, masih kepada panelis. Ada Pak Fauzi, Wakil Bupati Sumeneb, kemudian ada Ketum Igun ya, Pak Iwan Gunawan dari Jawa Barat. Siap. Kemudian Pak Riti Gren nanti saya persilakan. Pertama mungkin ke Pak Fauzi dulu, kami persilakan Pak Wabub, monggo. Coba dilihat itu alat Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan dan Waalaikumsalam Pak Izin, mohon maaf Saya Wakil Bupati Sumeneb, Kabupaten di ujung Pulau Madura. Jadi kami di ujung timur Pulau Madura dengan 126 pulau. Lebih rumit lagi masalah pandemi COVID-19 ini. Pulaunya nggak sedikit, 126. Jadi kan juga sulit. Ya, kami pada dasarnya sudah melakukan beberapa hal strategi-strategi yang memang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat, termasuk bantuan sosial, transaksi dan restrukturisasi kredit, insentif pajak, digitalisasi UMKM, pembiayaan modal kerja, dan sebagainya. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah yang terpenting pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa dengan pulau yang sangat banyak sekali, tentu di kami memang sangat kesulitan sinyal. Jadi berbicara digitalisasi, ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia di kami tentu memang perlu edukasi. Nah ini menjadi tugas bersama. Bagaimana ke depan Menkop UMKM ini lebih kepada edukasi untuk sumber daya manusia agar ke depan pemberdayaan digitalisasi UMKM ini menjadi poin utama pasca pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan sebenarnya BUMN ini kan memiliki marketplace belanja.com. Nah, saya harapkan dengan kehadiran Pak Menteri mungkin bisa disampaikan agar belanja.com di bawah Telkom Indonesia itu bagaimana lebih aktif bisa bekerja sama ya, dengan beberapa organisasi termasuk Japnas ini, ataupun langsung juga bisa masuk ke pemerintah daerah untuk mengundang beberapa UMKM yang ada untuk
diberikan pelatihan untuk bisa memasukkan berbagai produknya di marketplace belanja.com, karena di kami ini pun juga banyak persoalan tentang tidak mengertinya mereka untuk bisa memasukkan bagaimana untuk berjualan secara online. Itu yang menjadi poin penting yang menjadi sulit bagi kami pemerintah daerah. Lalu yang terakhir sebagai bahan pertanyaan, ya kan, di sini saya juga melihat ada beberapa skema perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Salah satunya subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda. Ini juga sudah kita lakukan, cuma persoalannya adalah sampai detik ini beberapa ajuan kita yang disampaikan kepada Kemenkyu itu belum ada respon, sehingga pemerintah daerah pun juga untuk melaksanakan hal ini juga takut, Pak Menteri. Kenapa? Takut berdampak dengan persoalan hukum ke depannya gitu. Sehingga sampai detik ini satu hal ini belum kita lakukan di luar 5 poin yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Jadi itu saya ingin menyampaikan itu, agar kami pemerintah daerah tidak salah melakukan hal itu. Jadi tolong nanti dijawab, kalaupun memang ini aman untuk secara sisi hukum, maka besok kita laksanakan. Karena beberapa UMKM ini kebanyakan memang banyak melakukan kredit kepada bank BUMD kita, gitu loh, selain bank-bank BUMN. Nah ini menjadi poin penting, mumpung hari ini saya bisa berkomunikasi dengan Menkop UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung kepada penanya berikutnya ya. Mohon izin Pak Menteri. Saya persilakan dari Ketum Japnas Jabar, Ketua Igun, Ketum Igun, kita persilakan. Halo, Ketum Igun. Mohon di-unmute suaranya. Halo, Assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Menteri. Kapes. Mungkin terima kasih, atur nuhun, dan terima kasih buat teman-teman. Mungkin yang pertama ingin menekankan yang disampaikan Pak Menteri. Jadi Pak Menteri, barangkali gerakan beli produk UKM ini menurut saya ini harus gemanya dimaksimumkan. Kalau perlu ada keputusan Menteri atau peraturan pemerintah supaya terdengar dan langsung dirasakan. Kalau perlu kementerian, dinas, provinsi maupun kabupaten kota sekarang bagaimana bergerak menjual produk-produk dulu UKM. Menjadi marketing selain kita berkolaborasi dengan seluruh platform digital, baik secara horizontal, secara vertikal, secara lateral, ini penting Pak, karena pasar dulu, karena sekarang kondisi pasar lagi berat. Setelah itu baru yang terkait modal kerja, barangkali stimulusnya tadi sepakat ditingkatkan dari 100 triliun karena jumlah UKM 60 juta, hampir 90% berarti dari jumlah dunia usaha, saya kira ini penting sekali. Saatnya UKM diberi kesempatan dibanding perusahaan-perusahaan besar yang selalu diberikan stimulus yang besar. Karena ini dampak sosial dampak ekonomi yang akan bergeser ke sosial ini yang perlu kita cermati. Kemudian daya serapnya juga seperti kita ketahui secara statistik ini signifikan. Jadi yang pertama dari pasar dulu, pasarnya. Kenapa? Terima kasih yang telah dilakukan Pak Menteri mengenai relaksasi pajak dan kredit. Alhamdulillah walaupun baru 6 bulan ya, mudah-mudahan nanti ditambah lagi sehingga kita akan lebih punya daya bergerak. Jadi setelah itu yang harus dilakukan adalah pasarnya. Setelah pasar baru modal kerjanya, stimulusnya. Ini barangkali Pak Menteri yang ingin kita dorong. Saya kebetulan di Jawa Barat yang notabene jumlah UMKM-nya 7 juta. Dan dari 7 juta itu 98% usaha kecil, menengah, dan kecil mikro. Ini yang paling signifikan. Jadi mudah-mudahan saya kira persoalan-persoalan Jawa Barat setelah COVID, kesehatan akan bergeser ke ekonomi, dan ekonomi tidak bergeser ke sosial karena UKM-nya diselamatkan. Jadi kalau UKM diselamatkan, persoalan dampak dari kesehatan ini tidak akan bergeser ke sosial karena ekonominya selesai. Harapannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan
upaya yang dilakukan, Pak Menteri saya yakin akan secara masif bagaimana pemerintah, termasuk sekarang, karena apa Pak, banyak sekarang program masker misalkan, yang masuk kan justru yang besar-besar, UKM karena tidak punya sertifikasi, akhirnya dia tidak bisa masuk juga. Nah ini banyak peluang. Jadi belanja publik yang dialokasikan untuk COVID atau protokol kesehatan diharapkan betul-betul bisa langsung dikerjakan oleh UKM. Kurang-kurang sakedik mah dikatrol we dan namina ge UKM. Jadi UKM mah kalau dibilang normal, new normal, tidak normal, memang dari dulu juga tidak normal, makanya UKM barangkali itu Pak Menteri. Hatur nuhun punten Pak Menteri, terima kasih Ketum Bayu dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab oleh Pak Menteri, saya satu pertanyaan lagi ya Pak Menteri, mohon izin dari Wakil Ketua Umum Japnas Pusat. Oh ya Pak Bayu silakan. Bagaimana? Mau menyampaikan saja ke Pak Menteri bahwa Ketua Jawa Barat Mas Cariwan Gunawan ini produsen kaos kaki halal pertama di dunia Pak. Tapi karena umroh dan haji ini nggak jadi ya beliau sekarang bengek dan liar lah kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Baik. Saya lanjut ke ini, Waka Uriki, saya persilakan. Nuntum. Baik, Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Menkop Teten Mas Dukin. Terima kasih buat kesempatannya. Dari saya singkat aja, mungkin agak sedikit berbeda sama Ketum Igun tadi mengenai perusahaan besar. Nah, memang betul yang dikatakan Pak Menteri bahwa sebagian besar market daripada UKM atau sinerginya juga dengan perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang notabene menyediakan lapangan pekerjaan besar hari ini juga kita lihat suffer, terutama dari otomotif yang banyak sekali turunan-turunan bisnisnya. Nah, oleh karena itu dari saya ada sedikit pertanyaan satu saja secara singkat pada Pak Menkop. Apakah dari Pak Menkop sudah melakukan koordinasi dengan para menteri lainnya juga untuk memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan besar, antara lain mungkin seperti pajak ya, supaya mereka bisa bangkit, karena rata-rata perusahaan-perusahaan besar ini adalah market akhirnya. Nah, kalau market akhirnya tidak bisa menjual ke consumer, tentunya para UKM-UKM seperti kami ini juga tidak terdongkrak marketnya. Mungkin sedikit begitu aja. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Saya bisa langsung. Baik, mohon maaf. Silakan bisa langsung Pak Menteri. Baik, Pak Wakil Bupati, Pak Ahmad Fauzi, terima kasih masukannya. Saya kira betul infrastruktur internet kita di beberapa tempat masih ada blank spot ya. Ini yang saya kira sudah nanti kami akan koordinasikan dengan Kementerian Informasi yang memang punya tanggung jawab ini. Kalau pelatihan-pelatihan, saya kira memang kami juga ada kerjasama dengan belanja.com dan juga dengan seluruh perusahaan e-commerce. Saya kira tidak masalah ini Pak Wabub. Saya kira UMKM juga tahu di mana tempat jualan yang ramai begitu ya. Kalau jualan di tempat sepi kan nggak laku. Jadi itu memang kita berikan saja kebebasan kepada pelaku usaha kecil mau memilih di market mana. Ya, nah yang paling penting kita lakukan pelatihan bagi mereka supaya mereka bisa siap jualan di. Kami juga lagi ngusulin supaya ada harga diskon lah sinyalnya, pulsanya.
atau dari daerah bisa juga membuat di sentra-sentra produksi UMKM itu ada wifi gratis lah supaya mereka bisa terhubung dengan market online. Nah, mengenai itu tadi saya kira semua stimulus ekonomi pembiayaan untuk UMKM ini tidak hanya perbankan, ya, tapi juga koperasi simpan pinjam, BPR termasuk juga lembaga pembiayaan yang sahamnya atau dimiliki oleh daerah. Nanti karena ini wilayah di OJK, saya kira OJK sudah membuat edaran kepada seluruh lembaga pembiayaan agar menjalankan kebijakan ini. Jadi mungkin Pak Bob bisa lihat di webnya OJK, saya kira sudah ada panduannya seperti itu, sehingga nanti pemerintah daerah yang menjalankan subsidi bunga kredit untuk UMKM di bank daerah, itu saya kira tidak akan melanggar aturan, Pak. Karena ini memang sudah dibicarakan juga dirataskan dengan kejaksaan, dengan BPK, dengan juga KPK. Jadi memang kalau wilayah perbankan kan BI dan OJK. Saya kira betul bahwa yang disampaikan Kang Igun tadi, kalau Jawa Barat istilahnya UMKM itu usaha maneh, kumaha maneh lah, kira-kira begitu. Kan selama ini UMKM itu kumaha maneh. Ya gitu. Usaha kamu gimana kamu, jadi UMKM kira-kira gitu. Jadi memang selama ini kan UMKM itu tumbuh tanpa desain, ya. Nah ini kita ke depan memang harus kita redesain ulang lah. Ini 64 juta, ini kan nggak mudah mengelolanya. Kalau tidak didorong misalnya ke sentra-sentra produksi gitu ya, sehingga kemampuan produksinya diperbaiki. Di banyak negara sudah mengembangkan misalnya rumah produksi bersama. Kan UMKM ini nggak mungkin punya peralatan produksi modern seperti usaha besar, tapi kita bisa bikin rumah produksi bersama, sehingga pelaku UMKM bisa maklun di situ. Kan brand-brand besar juga tidak punya pabrik. Mereka juga hanya punya brand, mereka juga maklun ya di Indonesia di mana-mana begitu. Nah, saya kira konsep ini kita bangun, Pak. Jadi nanti penting pemerintah daerah mendorong ada sentra-sentra produksi UMKM atau kalau bisa ada kawasan ekonomi khusus UMKM. Sehingga nanti fasilitas pemerintah lebih mudah, fasilitas pajak, infrastruktur. Jadi supply chain UMKM ini beres gitu. Nah, yang sekarang udah rapi kan yang usaha besar. Dibikin kawasan khusus, energinya, transportasinya, kebijakan pajak, stimulus yang lain mereka dapat. Nah, UMKM ini kan produksinya mencar-mencar. Nah, kita harus dorong, sekarang pemerintah daerah membuat izin-izin untuk supaya ada kawasan khusus. Atau misalnya kalau udah sentra-sentra produksi, udah dijadikan kawasan berikat, gitu, kawasan ekonomi khusus, supaya juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tanpa itu sulit, Pak. Ya, kita melakukan pembinaan. Saya terus terang ini belum setahun saya di UMKM udah liar saya. Karena tidak terkoordinasi dengan baik. Apalagi yang ngurusin UMKM ada 18 kementerian lembaga dan nggak ada guidance tunggalnya. Ya susah. Saya sekarang lagi koordinasi dengan Bappenas supaya membuat ada strategi nasionalnya. Ya meskipun nanti yang ngurus banyak tapi harus goalnya harus sama, pendekatannya harus sama, sehingga outputnya sama. Kira-kira begitu. Nah, sekarang pemerintah Pak Presiden sudah membuat edaran, ya, Pak Seskap sudah edaran ke seluruh kementerian, lembaga, BUMN agar belanja produk UMKM. Nah, silakan dimanfaatkan, Pak. Nanti saya share lah itunya, surat edarannya. Jadi kalau ada kementerian, lembaga, BUMN nggak mau beli produk UMKM, laporkan aja, Pak. Karena udah arahan Presiden ini. Termasuk kalau masih ada barang konsumsi masih impor, tolong dilaporkan juga, Pak. Ini Pak Menteri Perdagangan sudah disampaikan oleh Presiden, sudah sampaikan ke Menteri Perdagangan, jangan ada impor-impor produk konsumsi yang kita sudah bisa produk. Ya.
Nah, tadi dalam pembentukan masker sebenarnya soal kualitas sebenarnya sudah ada, Pak. Jadi kami kerjasama dengan PT Daruna. PT Daruna ini sekarang sudah ya menjadi kurator, termasuk juga standarisasi produk untuk produk masker, hand sanitizer, termasuk APD yang lain, supaya memang memenuhi standar. Kimia Farma juga sudah menjadi optaker beberapa produk APD dan ini. Saya kira kita optimumkan. Untuk produk pertanian, produk perikanan, Pak Presiden sudah meminta BUMN pangan supaya menyerap produk-produk pertanian, produk ini yang tidak terserap ke pasar, gitu ya. Jadi ini juga saya kira tinggal kita sinergikan dan tinggal implementasinya, dan kami mohon teman-teman Japnas ikut membantu monitoring supaya implementasinya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Nah, tadi saya kira Pak Glenn ya, Pak Richie Glenn ya, yang usaha besar, saya kira kita sudah mulai membicarakan di rapat kabinet, dan sudah saya kira yang usaha besar yang memang tidak bermasalah sebelum COVID ini memang akan mendapatkan perhatian pemerintah yang menyerap lapangan kerja paling besar, dan juga yang menyerap TKDN-nya bahan baku lokal yang cukup tinggi, yang berorientasi ekspor, ini akan menjadi perhatian, masuk juga di sektor pariwisata. Ini lagi dibahas terus Pak Uci, kira-kira di pemerintah, yang memang kita dahulukan ini yang UMKM yang pinjamannya 10 juta sampai 10 miliar. Ya. Nah, di atas itu nih kita baru mulai lagi, karena yang memang paling terdampak kan yang UMKM ini. Kalau yang gede kan masih punya tabungan lah. Tapi sekali lagi memang dinamisator ekonomi ini tetap di UMKM, Pak. Kalau yang gede itu saya kenal semua. Kalau yang gede ini kan tabungannya banyak, Pak. Kalau ekonomi lagi lesu ini, ya biasanya mereka tunggu investasi, Pak. Nunda investasi. Ya, nanti pada keadaan ekonomi bagus, mereka baru. Karena tabungannya banyak, Pak. Tapi kalau UMKM, nggak bisa berhenti, Pak. Karena dapur terus ngepul. Pendapatannya harian. Jadi untung sedikit juga nggak apa-apa. Bahkan tenaga kerja nggak dihitung. Nah, justru di sini sebenarnya hakikat dari UMKM bisa menjadi dinamisator ekonomi. Nah, jadi sekali lagi, maka mohon maaf ini saya nggak bisa terus, ini mungkin terakhir karena saya ada rapat yang lain. Jadi sekali lagi visi kita, ya narasi kita sekarang ini, visi kita, kalau sekarang kita bisa menyelesaikan masalah UMKM, saya kira ini pengaruhnya, dampak terhadap ekonomi nasional akan sangat besar. Karena 99% pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Sehingga betul saya kira tadi yang disampaikan Bapak semua, pemerintah harus prioritaskan pemulihan ekonomi UMKM, dan diharapkan market dalam negeri didominasi oleh produk UMKM, dan juga kita harus kampanyekan supaya orang Indonesia yang 250 juta ini belanja produk UMKM. Sehingga terus kami udah bikin kampanye Pak, besar-besaran belanja produk Indonesia. Ya, itu kami udah kerjasama antar kementerian, sehingga dan sudah bagus Pak, peningkatannya luar biasa belanja itu. Jadi saya kira ada kesadaran di masyarakat kita, dan memang saatnya kita bekerja sama. Kesetiakawanan sosial sekarang ini diperlukan. Ya, ini masalah nggak mudah, pemerintah nggak bisa sendiri. Nah, ini kita Japnas dengan kami harus bisa kerjasama di tengah COVID, nanti juga pasca COVID Pak, kita sama-sama kita tata lah perekonomian UMKM ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf semuanya kalau banyak hal yang mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu, dan saya juga mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin,
dan selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan sampai COVID-19 ini banyak makan korban SDM unggul kita. Karena kita harus tetap spirit, kita jaga, ya, optimis. Saya kira kalau kita bekerja sama, kita bisa mengatasi ini semua dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Sekaligus tadi sudah closing statement-nya. Pak Menteri sudah langsung pamit. Mungkin juga karena ini sudah di ujung acara, saya persilakan untuk closing statement. Yang pertama dari panelis pertama kita, Ketum Japnas Jatim, Ketum Supri, kami persilakan. Terima kasih. Saya bukan closing statement, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan tentunya webinar ini terus tindak lanjutin, dan barusan saya langsung sudah dihubungin oleh Kementerian Koperasi untuk tetap mendaklanjutin kerjasama antara Japnas dan Kementerian Koperasi. Terima kasih Pak, terima kasih dan terima kasih. Oke, baik, selanjutnya Ketum Japnas, Pak Bayu Priawan Joko Sutono, dipersilakan. Ya, tidak ada penutup, hanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi webinar ini. Dan tadi kita sudah saksikan bersama arahan-arahan dan program dari Pak yang disampaikan oleh Pak Menteri Teten Mas Duki. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk menentukan strategi kita ke depan. Terima kasih pada Ketum Japnas Jatim, Kak Supriyadi, yang menjadi tuan rumah dari acara webinar Japnas dengan Kementerian Koperasi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa tidak lanjuti dengan baik sinergi kita dengan antara Japnas dengan Kementerian Koperasi. Terima kasih juga moderator dan semua panelis serta partisipan dari Japnas webinar hari ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dengan berakhirnya acara ini tadi sudah begitu banyak catatan, begitu banyak juga paparan disampaikan oleh para panelis, terutama dari Pak Menteri. Semoga kita semua, khususnya di Japnas, bisa memfollow up dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya pemandu acara menyampaikan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Mohon izin kita langsung tutup segera. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.